Pemirsa, gaya hidup dan juga pola makan yang tidak sehat ternyata memengaruhi meningkatnya risiko penyakit seperti obesitas dan juga diabetes. Hal ini juga dipicu dengan mudahnya akses masyarakat ke makanan cepat saji dengan kandungan seperti gula, garam dan juga lemak yang tinggi hingga kolesterol yang memicu berbagai penyakit tadi. Kemudian muncullah peraturan pemerintah soal pengenaan cukai terhadap makanan siap saji. Lantas bagaimana implementasinya agar aturan ini bisa berjalan efektif tanpa menggerus UMKM di Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia, Hermawati Setiorini. Selamat pagi, Ibu Herma. Menurut Anda, apakah aturan ini bisa berjalan tanpa bisa merugikan teman-teman dari UMKM, Bu Herma? Nah, ini aja kan belum berjalan, UMKM udah panik kan. Masalahnya kan Indonesia ini mayoritas, apalagi kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda, Jawa Barat itu kan makanannya manis-manis kan. Nah, mereka pasti juga akan bingung gitu, standarnya bagaimana gitu, apa harus cukai gitu, apa nggak perlu dengan kayak negara sebelah itu kan pakai standarisasi dengan pelabelan ya, misalnya dengan warna gitu, warna hijau, warna merah, warna hitam gitu, sehat dan tidak sehat, kandungan gula gimana, harus butuh sosialisasi, edukasi kepada UMKM gitu. Yang sehat tuh seperti apa, kandungan gula yang benar tuh prosentasenya berapa. Terus untuk wilayah daerah yang memang makanannya manis-manis seperti Jawa Tengah, Jogja, Solo gitu kan, juga mereka manis-manis, terus bagaimana. Nah itu butuh ini dulu sih, nggak ujuk-ujuk, kalau istilah Jawanya itu ujuk-ujuk langsung ada kebijakan seperti itu. Tidak harus cukainya yang diambil, tapi penerapan labelnya saja. Menurut saya begitu, karena UMKM udah sangat berat sekali. Mereka udah digempur dengan segala macam prosedur, legalitas, belum nanti harga barang yang selalu naik dan ketersediaan barang juga tidak stabil. Nah itu juga membuat UMKM ketir-ketir juga gitu. Gitu sih Mas Baik, Febri. Ibu, dalam aturan di PP nomor 28 tahun 2024 ini disebutkan yang akan dikenai cukai adalah pangan cepat saji, baik itu makanan maupun minuman cepat saji. Nah, sebenarnya seberapa besar pasar ini? Kalau Indonesia itu kan memang untuk kuliner makanan minuman tuh nomor satu ya, nomor satu gitu. Jadi memang sangat berdampak sekali jika nanti ini diberlakukan. Apalagi menurut saya sih nggak perlu ada cukainya, tapi memang mungkin butuh masyarakat diedukasi juga dari yang memproduksi itu juga harus edukasi tentang standar sehatnya seperti apa, dan mereka juga harus bisa diwajibkan untuk memberikan label kandungan gulanya ini berapa gram. Nah, ngitungnya gram itu kan per makanan siap saji itu juga harus diajarin gitu. Menurut saya itu tidak sekonyong-konyong cukainya tuh. Menurut saya juga pelabelan saja kalau menurut saya ya. Karena UMKM bebannya sudah tinggi dan itu akan berpengaruh ke ongkos produksi sih menurut UMKM seperti itu Mas Febri. Oke, Ibu Herma, hal ini seperti yang tadi Anda katakan, ada usulan untuk dapat memberikan label saja dibandingkan dengan memberikan cukai. Apakah ini pernah terjadi mediasi sehingga Anda dan juga teman-teman pernah mengusulkan hal ini kepada pemerintah? Justru kita ini nggak pernah tahu, Thomas, kebijakan kayak sertifikasi halal wajib gitu kan. Nah itu kan juga enggak, misalnya tiba-tiba kan pasti ada, terus rokok ketengan gitu kan, UMKM juga nggak pernah ditanya, Thomas. Rakyat kecil mana ditanyain sih, Mas? Jadi kita nggak pernah dimintain pendapat ya. Kalau didengar pendapat mungkin dari melalui jurnalis-jurnalis mungkin juga mereka mendengar dan membaca gitu. Tapi kalau dimintain pendapat sih belum pernah sih Mas Febri. Hanya kemarin yang kita diundang itu tentang industri perbankan aja. Karena memang masih kurangnya akses permodalan bagi UMKM yang belum terserap itu sih. Berarti belum pernah dilibatkan ya. Tapi kalau memang misalnya nanti aturan ini akan berlaku soal cukai makanan, menurut Anda makanan jenis apa yang baiknya bisa dikenai cukai? Ya menurut saya yang kayak
perusahaan besar seperti susu atau susu karena itu kan memang pemanisnya juga banyak, makanan-makanan instan yang itu, nah itu butuh sekali itu di ini. Tapi juga memang kalau ini niatnya baik, menurut saya niatnya baik, hanya tidak harus dengan penarikan cukai gitu loh. Menurut kita itu masyarakat butuh edukasi, tidak melulu karena mereka hanya makanan manis saja, pola hidup sehat juga harus mereka dapat supaya masyarakat juga tahu gitu loh. Jadi nggak serta-merta pemerintah langsung bikin aturan tentang penarikan cukai gitu. Apa-apa ditarikin kan UMKM-nya juga ongkos produksinya semakin naik, Mas, dan daya beli masyarakat sekarang kan juga turun ya. Jadi ya sangat disayangkan kalau nanti ini berlaku gitu. Harus Baik. bijaksana sih. Mungkin belum saatnya sih kalau penarikan cukai menurut saya. Tapi pelabelan mungkin bisa ya. Karena pelabelan tuh kita masyarakat sebenarnya udah di warning gitu loh. Oh ini kandungan gulanya seperti apa, garamnya seperti apa. Oh ini sehat atau tidak sehat gitu. Nah, kalau misalnya yang tidak sehat, mungkin dari pemerintah bisa nih tidak boleh diiklankan, misalnya seperti itu. Nah, itu kebijakan di negara lain seperti itu, Mas Febri. Ya, Ibu Erna, tapi kita juga ketahui bahwa aturan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan kadar atau kandungan makanan yang dijual ternyata berpotensi bisa menimbulkan penyakit, dari pelaku UMKM bagaimana bisa mendukung dari aturan kesehatan ini, Ibu Herma? Kalau mendukungnya kan itu memang tidak kebijakan itu kan tidak ada penjelasan tentang penarikan cukai kan. Melindungi kesehatan tidak serta-merta rakyat ini diminta cukainya. Tapi bagaimana pemerintah ini melindungi kesehatan masyarakatnya melalui produk-produk yang beredar, salah satunya dari produknya UMKM. Nah, caranya seperti apa? Edukasi tentang produk itu, kandungannya seperti apa. Dan negara kalau mau melindungi masyarakat, ya diberitahu produk ini sehat atau tidak sehat. Kandungan gulanya seperti apa, garamnya seperti apa. Nah, itu wajib ada diterapkan di dalam produk-produk yang akan diedarkan. Menurut saya itu sih Mas Febri. Pemerintah harus mau mendengar gitu, dan rakyat juga jangan UMKM ini kan udah ditekan terus ya dari segala sisi gitu. Mereka ini kadang hanya untung hanya untuk numpang hidup kan. Nah, itu yang memprihatinkan seperti itu gitu. Kalau Anda mengusulkan ini diberikan pelabelan bagi produk-produk yang beredar, lantas bagaimana dengan produk-produk yang ini masih diproduksi dalam tahapan seperti pedagang kaki lima atau mungkin warung tenda seperti itu? Nah, kalau itu kan memang harus bertahap ya, Mas. Harusnya kan ada edukasi. Nanti misalnya ada mentor yang akan dikumpulkan atau ditunjuk dari Kementerian Kesehatan, menguji misalnya warung A, makanan ini kandungan gulanya bagaimana. Tapi kalau untuk makanan yang kayak UMKM itu kan memang sesuai dengan daerah mana gitu, karakteristik daerahnya. Kayak misalnya ya tadi yang saya sebutkan, Jawa Tengah itu pasti manis-manis gitu kan. Nah, terus pasti hanya menurut saya warning aja ke warung-warung itu untuk diedukasi kadar gulanya seperti ini, nah gitu. Nah, nanti masyarakat akan tahu, oh saya kok gitu, maaf Mas nggak pakai garam atau garamnya dikurangin gitu. Karena kan susah sekali kalau memang itu nyasarnya sampai ke UMKM yang ultra mikro sampai mikro gitu. Ya. Belum bijak, harus bertahap, tidak bisa serta-merta menurut saya. Karena ini terus berkaitan ya Bu ya dengan gula ataupun lemak ataupun karbohidrat yang mungkin begitu tinggi. Saya penasaran selama ini sebenarnya bagaimana komitmen dari pelaku UMKM untuk bisa memberikan variasi makanan yang lebih sehat dengan kandungan gula yang lebih rendah atau mungkin lemak yang lebih sedikit? Menurut saya sih sekarang banyak sekali ya, karena kalau kita misalnya taruhlah minum sesuatu, pasti gulanya itu kan tidak diberikan langsung, ya kan? Kita boleh pilih pakai gula atau gulanya 1 atau gulanya 2. Sebenarnya itu salah satu kontribusi UMKM untuk
apa namanya membantu supaya masyarakat itu yang membeli juga sehat gitu. Sebenarnya itu salah satu yang UMKM sudah sadar gitu loh. Makanannya seperti itu, manis apa enggak misalnya kayak gitu. Nah itu sudah tinggal negara ini hadirnya bagaimana untuk mengedukasi pelaku UMKM. Kalau seperti ini nanti tiba-tiba ditarikin cukai, malah nanti kan mereka mati pangannya gitu. Itu sih Mas Febri harus bijaksana sih, tidak langsung ditarikin cukainya, tapi menurut saya edukasi dulu gitu. Baik. Jadi Bu Herma, menurut Anda dan juga teman-teman dari UMKM agar bisa menekan penyakit akibat pola makan yang tidak sehat ini, aturan seperti apa yang harusnya dibuat pemerintah agar tidak berdampak bagi UMKM? Ya menurut saya pelabelan aja, makanan sehat atau tidak sehat, terus kandungannya itu apa kandungan kolesterolnya atau gulanya berapa gram gitu. Nah itu yang harus ditegaskan kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus memberi standarisasi tentang makanan sehat gitu loh kepada pelaku usaha. Oh kalau makanan yang sehat itu kandungan gulanya sekian gram gitu. Nah kalau memang ada makanan yang memang harus manis kan, nah itu bagaimana? Nah itu harus pemerintah bikin standar dulu, jangan narik mengimplementasi cukainya dulu, tapi tidak ada standarisasi yang sehat yang disampaikan kepada pelaku usaha gitu. Masyarakat juga diajarin juga, jadi tidak hanya di satu sisi itu. Menurut saya itu si pemerintah nggak harus terburu-buru gitu. Nah untuk bisa merealisasikan itu, apakah ada rencana ke depan dari asosiasi? Ya kalau kita sekarang karena memang tidak dilibatkan, yang paling menyampaikan saja. Kemarin misalnya setiap jurnalis menanyakan gitu, banyak UMKM yang belum tahu, baru begitu tahu, oh ada ya Bu ya rencana gini. Nah saya sampaikan gitu. Nah paling tidak teman-teman UMKM sudah bisa sadar makanannya itu kandungannya bagaimana. Tapi kan mereka bingung juga, karena mereka kan yang memang tidak edukasi dengan standar makanan sehat kan. Jadi gula yang bagus itu seperti apa. Kalau memang manisnya sekian gram, melebihi standar itu bagaimana. Nah itu kan harus ada edukasi. Negara ini kurang pendampingan, edukasi kepada masyarakat maupun UMKM itu nggak ada sih menurut saya. Karena yang paling penting itu edukasi, sosialisasi. Jadi nggak langsung kebijakan tanda tangan langsung diimplementasikan gitu. Baik. Jadi memang harus pemerintah harus sosialisasi dulu tentang standar kesehatan dulu, baru nanti kebijakannya. Nah jangan lupa kebijakan itu juga harus ditanyakan pendapat dari pelaku UMKM itu sendiri. Itu sih Mas Febri, karena Artinya niatnya juga niat baik kan. Jadi tinggal mana yang bijak untuk masyarakat kita. Gitu. Selain edukasi, sosialisasi juga keterlibatan ya bagi teman-teman UMKM sebelum aturan ini nanti bisa benar-benar diterapkan di Indonesia. Terima kasih kalau begitu sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ibu Hermawati Setiorini sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.